Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini para pejuang PTN? Semoga kabar baik-baik saja ya. Tidak kurang suatu apapun. Selalu disehatkan dan ditambahkan rezekinya ya. Oke, kita kali ini akan coba bahas soal-soal kuantitatif ya teman-teman ya. Buat bahan belajar teman-teman ya, persiapan PTN. Yuk kita langsung aja ke soalnya ya. Oke, baik. Ini soal yang pertama. Ini tentang logaritma ya. Di sini diketahui X sama dengan 2 log P, Y sama dengan 4 log P, dan Z sama dengan 6 log P. Di mana P-nya lebih dari 1. Diketahui pula XY ditambah XZ ditambah YZ sama dengan XYZ. Maka nilai akar P berapa? Oke, kita langsung bahas. Pertama, teman-teman harus ingat sifat logaritma di mana kalau diketahui X sama dengan 2 log P, kalau kita balik 1 per X, jadi balik ya, yang tadinya X jadi 1 per X, maka logaritmanya juga dibalik. Yang tadinya 2 log P jadi P log 2 gitu ya. Ini berlaku untuk yang lainnya juga. Oke, yang pertama. Berikutnya, kita masuk ke XY ditambah XZ ditambah YZ. Nah, kita akan bagi semuanya ruas kiri dan kanan dengan X, Y, Z. Sehingga di sini X, Y dibagi X, Y, Z kan dapatnya 1/Z. Kalau X, Z dibagi X, Y, Z jadinya 1/Y, dan Y, Z dibagi X, Y, Z jadinya 1/X. Adapun di ruas kanan X, Y, Z dibagi dengan X, Y, Z, ya jadinya 1 ya. Oke, berikutnya kita masukkan sifat yang tadi kita dapetin ya ke sini. Kita masukkan per Z berarti 6 log P. Per Y ya jadi P log 4, sorry ya. Ini P log 6, P log 4, P log 2 gitu ya. Oke, setelah ini kita juga ingat lagi sifat logaritma yang lain yaitu logaritma penjumlahan ya. Dan jumlah ini bakal jadi kali gitu ya. Sehingga di sini P log 6 ditambah P log 4 ditambah P log 2 itu jadinya P log 6 dikali 4 kali 2. Jadinya P log 48. Oke. Berikutnya teman-teman ingat lagi definisi dari logaritma. Yaitu jika A log B sama dengan C, maka B-nya sama dengan A pangkat C. Oke, pakai definisi ini sehingga kita dapat di sini kan P log 48 sama dengan 1 berarti 48 itu sama dengan P pangkat 1 atau P-nya sama dengan 48. Pertanyaannya di sini akar P berarti akar 48. Akar 48 itu adalah 16 dikali 3. Akar 16 itu adalah 4. Jadi jawabannya 4 akar 3 yang C. Oke, lanjut ya. Berikutnya soal nomor 2. Di sini ditanyakan jumlah semua bilangan bulat antara 105 dan 300 yang habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 7. Nah, pertama kita cari dulu bilangan di antara 105 dan 300 yang habis dibagi 5. Ya, cari dulu yang habis dibagi 5 atau dengan kata lain kelipatan 5 gitu ya. Barisannya adalah 110, 115. Kenapa 105 tidak ikut? Ya, karena 105 itu tidak termasuk ya. Karena di antaranya 300 pun tidak termasuk. Oke. Jadi di sini mulainya dari 110 dan terakhir di 295 ya, bukan di 300. Oke, kita harus cari dulu nih jumlahnya berapa. Untuk mencari jumlahnya kita harus tahu dulu ini banyaknya berapa, banyak bilangannya berapa ya. Cara mencari banyak bilangannya teman-teman kita gunakan rumusan ini aja ya, yang gampang. Jadi kan bilangannya di antara 100 sampai 300 kita ambil itu aja ya. Terus kita bagi 5. Nah, 300 dibagi 100 itu kan 200 dibagi 5 itu kan 40. Lalu kita kurangin 2. Kenapa dikurangin 2? Karena 105 dan 300-nya kita keluarin gitu ya. Sehingga jadinya 38. Oke, jadi ketahuan nih banyak bilangannya ada 38. Setelah tahu banyak bilangan baru kita cari jumlahnya ya. Dengan rumus deret aritmatika ya.
Ini rumusnya ada beberapa, tapi kita gunakan yang ini aja ya, karena UN-nya kita udah tahu ya. Langsung saja kita masukkan S38 itu sama dengan 38/2. Suku pertamanya 110, suku terakhirnya 295. Sehingga kita dapat 19 kali 405. Maka hasilnya adalah 7.695. Oke, itu adalah jumlah bilangan yang kelipatan 5 di antara 105 dan 300. Oke. Nah, berikutnya adalah mencari jumlah bilangan yang kelipatan 5 dan kelipatan 7 juga, atau dengan kata lain kelipatan 35 gitu ya. Oke, lagi-lagi 105 itu sebetulnya kelipatan 35 ya teman-teman ya, tetapi 105 tidak termasuk ya. Makanya mulainya dari 140. Kita tinggal tambah 35 jadi 175, tambah lagi 35 210, dan berakhir di 280. Kita cari jumlahnya. Caranya tidak perlu pakai rumus kalau yang ini ya, karena bilangannya sedikit, ya udah kita jumlahin saja seperti ini. Sehingga kita dapat jumlahnya 1050. Nah, maka bilangan yang kita cari tadi yaitu yang di antara 105 dan 300 yang habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 7, ya udah 7695 kita kurangin yang 1050 sehingga dapat 6645. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut nomor 3. Di sini tentang apa ini? Ada kurva ya. Kebetulan ini kurva parabola ya, karena kuadrat dengan garis lurus. Permintaannya katanya supaya tidak memotong maupun menyinggung. Nah, kalau ada memotong, menyinggung, berarti kaitannya dengan diskriminan ya teman-teman ya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC ya, masih ingat ya? Oke. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Jika D-nya lebih dari 0, maka kurvanya itu memotong garis atau garis memotong kurva ya. Kalau D-nya sama dengan 0, maka kurvanya menyinggung garis atau dibalik sama aja ya. Garisnya menyinggung kurva gitu, oke. Nah, jika D-nya kurang dari 0, ini tidak memotong maupun menyinggung. Nah, sepertinya yang soal yang pengen di soal ini yang D-nya kurang dari 0 ya. Oke, berarti kita harus cari diskriminan dulu. Tapi diskriminannya ini diskriminan gabungan ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Karena ini ada kurva dan ada garis. Cara gabungnya gimana? Ya sama denganin aja seperti ini. Lalu kita gabung pindah ruas ke kiri semua sehingga dapat seperti ini ya. Oke, kita cari diskriminannya. Ya, B kuadrat. B-nya di sini tidak ada berarti 0. 4 AA-nya ini ya, min K plus 2, sedangkan C-nya minus 1. Ya, kita dapat seperti ini. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke syaratnya. Karena kurva tidak memotong maupun menyinggung, berarti D-nya kurang dari 0 ya. Nah, seperti ini. Oke, 4-nya kita bagi aja kiri dan kanan ya, sehingga sederhana jadi min K plus 2. Lalu 2-nya kita pindah ruas ke kanan jadi minus 2. Nah, di sini hati-hati ya. Kan kita kiri kanan kita bagi negatif 1. Nah, hasilnya nah, tandanya itu berubah ya kalau dibagi atau dikali negatif. Jadi jawaban yang benar adalah K lebih dari 2. Oke, berikutnya soal nomor 4. Ini ada sebuah toserba ya, toserba. Mau ngadain undian ya, di mana undiannya ini kuponnya itu terdiri dari 4 digit. Nah, ini berarti materinya tentang pencacahan ya teman-teman ya. Kita gunakan teorema atau aturan pengisian kotak kosong aja ya. Di sini karena ada 4 digit berarti kita buat aja 4 kotak. Ya. Lalu kita lihat syarat-syaratnya. Digit pertama merupakan huruf vokal. Nah, huruf vokalnya ada 5 ya teman-teman ya. A, I, U, E, O gitu ya. Tapi di sini kecuali I. Nah, maka yang boleh berarti bersisa tinggal 4 ya. A, U, E, dan O. Berarti pertama atau digit pertama itu ada 4 kemungkinan. Bisa huruf A, bisa huruf U, E, atau O gitu ya.
Selanjutnya adalah kita loncat ke belakang karena ini kaitannya dengan ganjil genap ya. Di sini katanya 3 digit selanjutnya ini dari angka-angka 1, 2, 5, 7, 8, 9 ada 6 angka. Tapi angka terakhirnya harus ganjil. Ganjil di sini ada 1, 5, 7, dan 9. Berarti ada 4 angka juga ya. Nah, kalau yang belakang sudah diisi, maka berikutnya kita kembali ke depan. Ingat ya, tadi angkanya kan ada 6. Di belakang udah dipakai 1 angka nih. Nah, sisanya tinggal 5 angka lagi dong ya. Berikutnya kotak berikutnya juga berarti tinggal bersisa 4 ya. Karena sudah dipakai 2 berarti. Kalau sudah terisi semua tinggal kita kalikan aja. 4 kali 5 dikali 4 kali 4. Hasilnya adalah 320. Ini jawabannya yang B. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Ini nomor 5 ini tentang matriks. Di sini diketahui X inverse, di mana X inverse itu adalah inverse dari matriks X. Lalu di sini diketahui X min X inverse-nya, dan yang ditanyakan adalah M pangkat 2 ditambah N pangkat 2. Oke, kita langsung saja ya. Langkah pertama adalah menentukan atau mencari nilai X atau matriks X-nya ya, dengan cara matriks X inverse kita inversekan lagi untuk mendapatkan X-nya. Ya, rumus dari inverse itu 1 per determinan dikalikan adjoin-nya. Adjoin itu ininya dibalik ya teman-teman ya. Tukar tempat diagonal utamanya, lalu diagonal sampingnya itu dikali negatif, sehingga hasilnya seperti ini ya. Kita kalikan. Sehingga dapat matriks X-nya yaitu M01N. Lalu berikutnya kita masuk ke yang kita ketahui yaitu X min X in. Ya, kita ganti saja X-nya menjadi ini M01N. X inverse-nya udah ada ya. Lalu kita kurangin saja, berarti M dikurangi 1 per M jadi seperti ini ya teman-teman ya. Silahkan dilihat. Berikutnya kita akan sesuaikan ya. Ya, misalkan ini kanan bawah akan sama dengan kanan bawahnya di sebelah sini ya. Sehingga kita dapat N min 1 per N sama dengan 0. Kita kali silang saja ya. Berarti dapat N kuadrat min N min 1 per N sama dengan 0. N-nya dikalikan ke 0 jadi habis. Jadi N pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Satunya pindah ruas ke kanan jadi N kuadrat sama dengan 1, sehingga kita dapat N-nya sama dengan 1. Ya, N-nya sebetulnya nilainya ini plus minus 1 ya teman-teman ya. Bisa 1 bisa min 1. Karena di soal N-nya lebih dari 0 maka kita ambil yang N sama dengan 1. Berikutnya sama ya, ini kanan atas berarti akan sama dengan kanan atas juga di sini ya. Kita dapat seperti ini. Satunya kita pindah ruaskan ke kanan jadi negatif. 3 per 2 dikurangi 1 itu setengah. Lalu kita kali silang saja. Mn sama dengan 2. Karena N-nya 1 berarti M-nya sama dengan 2. Masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah M pangkat 2, N pangkat 2. Ya, jadi N pangkat 2. M pangkat 2 itu 2 pangkat 2, 4. N pangkat 2 itu 1 pangkat 2, 1. Tambahin berarti 5 ya. Jadi jawabannya yang E. Berikutnya soal nomor 6. Ini ada rata-rata pengunjung, ada kota A sama ada kota B. Nah, berarti ini nanti kaitannya rata-rata gabungan ya teman-teman ya. Kita langsung aja. Di sini dikasih tahu bahwa rata-rata di kota A itu 5 lebihnya dari rata-rata kota B. Berarti XA sama dengan XB ditambah 5. Sedangkan jumlah taman bermain kota A dengan kota B itu 3 banding 2. Jadi NA banding NB sama dengan 3 banding 2. Berarti kita dapat NA sama dengan 3 per 2 NB. Kenapa harus NA sama dengan? Ya, karena di sini ditanya adalah nilai rata-rata kota B. Berarti semua yang A kita ubah jadi B ya. Baik XA maupun NA-nya kita ubah menjadi NB. Kita masuk ke rumusnya. Rumus gabungannya seperti ini. X bar sama dengan XA dikali NA ditambah XB dikali NB dibagi NA ditambah NB. Lalu kita masukkan nilai XA-nya diganti menjadi XB plus 5 dan NA-nya menjadi 3 per 2 NB. Ya, 3 per 2 NB ditambah NB jadi 5 per 2 NB. Ya, sebelum kita lanjut, ini ada NB di atas dan di bawah, boleh kita coret ya.
Seperti ini cara coretnya ya. Sehingga ini lebih sederhana terlihat ya. Ini NB-nya hilang, lalu kita kalikan baru ya. 48 kali 5 per 2 dapat 120. Lalu XB dikali 3 per 2 berarti 32 XB. 5 dikali 3 per 2 itu 15 per 2. Kita tambahin XB dengan XB-nya ya. Jadi 5 per 2 XB tambah 15 per 2. Untuk memudahkan perhitungan, kita kalikan 2 aja semua ya. Sehingga dapat 240 sama dengan 5 XB ditambah 15. 15 nya pindah ke kiri sehingga 240 dikurangi 15, 225. Dapatlah XB-nya yaitu 225 dibagi 5 berarti 45. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Ini ada kubus katanya. Oke, langsung gambar saja. Ya, ini kubus ya. Dimana rusuknya adalah akar 3. Lalu di sini ada titik X yang merupakan perpanjangan rusuk AB. Kita buat dulu perpanjangan AB. Itu adalah X. Oke. Nah, di sini ada perbandingan AB banding AX itu 1 banding 1 plus akar 3. Oke, cara gampang untuk mencari BX-nya nih gini teman-teman ya. Di sini kan kita tahu AB itu akar 3. Sedangkan di sini perbandingan AB-nya 1 berarti kan. Kita jadiin akar 3 dengan cara kita kali akar 3. Tapi yang belakang juga dikali akar 3 juga dong ya jadinya. Sehingga seperti ini. Oke, kita kalikan akar 3. Nah, jadinya seperti ini. AB itu akar 3. Sedangkan AX itu kan AB ditambah BX. Ya kan? AB-nya akar 3. Ditambah 3. Berarti kan BX-nya 3 ya. Nah, gitu. Sederhana jadinya ya. Berikutnya kita cari titik Y yang merupakan perpanjangan dari CG gitu. Nah, di sini perbandingannya 1 banding 2. Ya berarti kalau CG-nya akar 3, maka CY-nya 2 akar 3. Berarti dapat Y-nya akar 3. Pertanyaannya adalah XG berbanding dengan XY. Oke, kita harus cari ya. Tetapi untuk mencarinya berarti kita permudah dengan cara tarik garis XC. Nah, dapat segitiganya, segitiga siku-siku di C. Nah, kalau siku-siku berarti kita gunakan teorema Pitagoras ya. Tapi kita cari dulu XC-nya dulu ya. XC cari dari yang bawah itu tuh, segitiga BCX. Berarti akar 3 kuadrat tambah 3 kuadrat sehingga dapat akar 12. Kalau CX-nya dapat, baru kita cari XG, akar 12 tambah akar 3 dikuadratin ya, jadi akar 15. XY-nya itu akar 12 ditambah 2 akar 3-nya dikuadratin ya, jadi akar 24. Oke, masuk ke perbandingannya, XG banding XY, berarti akar 15 banding akar 24. Kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 3 nih. Berarti akar 5 per akar 8. Akar 8 sendiri adalah 2 akar 2 ya, baru kita rasionalkan. Kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sehingga kita dapat 1/4 akar 10 jawabannya A. Oke lanjut nomor 8. Nomor 8 ini soal tentang sistem persamaan. Jadi kalau teman-teman ketemu soal sistem persamaan, caranya cuma ada 2. Kalau tidak dieliminasi, ya disubstitusi, sudah sesederhana itu. Nah, kebetulan soal di sini tidak bisa dieliminasi, maka kita coba substitusi. Persamaan kedua, kita dapat A dikurangi B itu sama dengan 3. Nah, kita ubah jadi B sama dengan A dikurangi 3. Ya. Teman-teman ini gantian aja, B ke kanan, 3 ke kiri gitu ya. Lalu penulisannya biar gampang seperti ini. Ya. Lalu B-nya ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi B yang di persamaan pertama kita ganti ya. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita kalikan, ya dapat seperti ini. Kita sederhanakan, kita gabung ya, A kuadrat jadi 2A kuadrat, 2A dikurangi 3A jadi min A, 15 pindah ruas jadi min 15. Setelah seperti ini kita faktorkan. Ya, faktor dari 15 adalah 5 kali 3 gitu ya. Jadinya seperti ini sehingga kita dapat nilai A-nya yaitu min 5 per 2 atau A-nya sama dengan 3 ya. Oke, kita mulai dari pernyataan pertama. Untuk A bilangan bulat positif, berarti A-nya yang A sama dengan 3 gitu ya, karena satu lagi negatif.
Maka B-nya teman-teman masukkan ke sini ke awal. B-nya kan A dikurangi 3. Berarti 3 dikurangi 3. Itu harusnya sama dengan 3 ya. Jadi AB-nya 3 tambah 0 sama dengan 3. Ini sorry ya, B itu 3 dikurangi 3 sama dengan 0 tadi ya. Ya betul ya. Jadi A ditambah B-nya adalah 3 ditambah 0 sama dengan 3. Oke, sip. Jadi pernyataan 1 betul. Pernyataan 2, jika A kurang dari 0, nah berarti A yang kita ambil yang min 5/2. Ya. Maka B-nya dapatnya min 11/2 ya. Dari rumus yang sama yang ini. Sehingga A kali B-nya adalah min 5/2 dikali min 11/2. Hasilnya 55/4 positif. Karena negatif kali negatif. Maka pernyataan 2 salah. Oke, pernyataan 3, jumlah semua nilai A. Kita tambahin saja ya. Min 5/2 tambah 3, 1/2. Ternyata pernyataan 3 betul. Pernyataan 4, hasil kali. Ya udah kita kalikan saja. Ternyata hasilnya min 15/2. Jadi pernyataan 4 juga betul. Jadi di soal ini pernyataan yang betul ada 3 ya. Jawabannya yang D kalau nggak salah ya. Oke, lanjut soal nomor 9. Ini ada diagram lingkaran dan ada diagram batang. Diagram lingkaran ini menunjukkan perbandingan penjualan secara keseluruhan ya, sedangkan diagram batang ini menunjukkan perbandingan antara tabung satu tabung dengan 2 tabung gitu ya. Oke. Kita akan cek pernyataan satu persatu. Di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan pertama, mesin cuci terjual di toko J itu 74. Bandingan banyak mesin cuci 1 tabung di toko K dengan mesin cuci 2 tabung di toko N 7/5. Selisih banyak mesin cuci 1 tabung dengan 2 tabung di toko L 12. Dan terakhir, jika mesin cuci 1 tabung terjual di toko M 75% warna merah, maka sisanya ada 12 unit. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, ini langkah paling mudah ya sudah, cari saja dulu semuanya masing-masing ya. Pertama, unit terjual secara keseluruhan ya. JKLMN itu bisa kita cari dengan membandingkan persentasenya dengan keseluruhan yaitu 100 ya, kali dengan penjualan keseluruhan yaitu 300. Ini kita dapat di masing-masing. Jadi dari sini pernyataan pertama udah kelihatan salah ya. Karena 84 bukan 74. Oke. Lalu untuk mendapatkan satu tabung dan 2 tabung ya kita pakai perbandingannya ya. Caranya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, pernyataan kedua juga salah ya. A1 banding N2 itu 72/30. Kalau kita bagi 6 berarti 12/5 bukan 7/5. Oke. Pernyataan 3 benar ya. Selisih tabung 2 dan 1 di toko L itu 12 ya betul. Sedangkan pernyataan keempat salah ya. Karena 4 kan 12. Oke, jadi pernyataan yang benar hanya satu aja, yang pernyataan 3. Jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Ini materinya tentang fungsi komposisi. Di sini fx sama dengan x min 2p, gx sama dengan 4x plus 1 per 3x min p. Lalu diketahui f inverse O G inverse ya. Atau f inverse komposisi G inverse 5/2 itu sama dengan 3. Kita mulai dari situ. F inverse komposisi G inverse, kalau kita keluarkan inverse-nya jadinya G OF begini ya. Dibalik ya, hati-hati teman-teman ya. F inverse komposisi G inverse jadi G komposisi F gitu ya. Berikutnya teman-teman pindahkan GOF inverse-nya ke sebelah kanan sehingga menjadi GOF saja. Inverse-nya hilang. Oke. Berikutnya berarti nanti kita cari F3. F3 itu berarti 3 min 2P. Sehingga ini jadinya G. F3-nya 3 min 2P. Nah 3 min 2P masukin ke GX. Setiap X-nya kita ganti dengan 3 min 2P. Sehingga kita dapat seperti ini. Ya, berikutnya kita kali-kalikan saja ya. 4 kali 3 12 tambah 1 13 ya. 4 kali min 2P jadi min 8P.
Bawahnya juga sama ya, 3 kali 3 9, 3 kali min 2P min 6P, dikurangi P jadi min 7P. Nah, kalau dari sini tinggal kali silang saja ya. 9 kali 5 45 min 7P kali 5 min 35P. 2 kali 13 26, 2 kali min 8P itu 16P. P ketemu P, angka ketemu angka. Sehingga jadi seperti ini ya. Jadi dapat P-nya 1, maka pernyataan 1 itu betul. Karena ini pilihannya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, berarti kalau 1 betul otomatis 3 juga betul ya. Jadi kita tinggal nggak usah nyari lagi ya. Kita cek yang pernyataan kedua. Oke, fx adalah x min 2 karena tadi P-nya udah tahu ya 1. Inverse-nya berarti jadi x plus 2. Sedangkan gx berarti jadi 4x plus 1, 3x min 1. Inverse-nya ini tinggal ditukar saja ya. Jadinya seperti ini, x plus 1 per 3x min 4. Oke, pernyataan kedua, F1. F1 itu berarti 1 dikurang 2, jadi min 1. Sedangkan G inverse 1 itu ke sini ya, masukinnya ya. Jadinya min 2. Maka kalau kita jumlahin sama dengan minus 3. Pernyataan 2 juga betul. Terakhir pernyataan 4. F inverse 3. Berarti masukinnya ke sini. 3 tambah 2. G inverse 3 berarti masukinnya ke sini. Ya, 3 tambah 1. Nah, jadinya 5 per 4 per 5. Nah, di bawah ini ada 4 per 5. 5-nya naik ke atas teman-teman. Jadi kali. Jadinya 25 per 4. Maka pernyataan 4 juga betul. Semua jawaban betul, maka jawabannya yang E ya. Kita lanjut soal nomor 11. Ini tentang persamaan kuadrat. Di sini ada persamaan kuadrat x kuadrat plus dalam kurung T min 1x tambah 5 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Dan juga diketahui P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 2 dalam kurung PQ ditambah T ditambah 1. Maka nilai T yang memenuhi adalah oke. Ini bicara persamaan kuadrat. Jika persamaan, ini konsepnya dulu ya. Jika persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX sama dengan C memiliki akar-akar X1 dan X2, maka berlaku jumlah dari akar-akarnya adalah min B per A. Sedangkan perkalian dari akar-akarnya adalah C per A. Oke, kita gunakan itu. Di sini persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus dalam kurung T min 1X plus 5. Di mana akar-akarnya adalah P dan Q. Berarti PQ sama dengan min B. Min T min 1 per AA-nya 1. Minnya masukin saja jadi 1 min T. Oke, perkaliannya PQ berarti C per A. C-nya 5, A-nya 1 jadi 5. Masuk ke yang kita ketahui. Ini nih. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu ya tentang kalau ada P ditambah Q dikuadratin jadinya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Kalau 2PQ-nya dipindah ke kiri jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Sehingga kita dapat bahwa P kuadrat tambah Q kuadrat itu ternyata itu sama dengan P plus Q kuadrat dikurangi 2PQ. Nah, kita akan gunakan ini ya. Di sini lihat tuh ada P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, kita ganti menjadi P plus Q kuadrat min 2PQ gitu ya. Oke. E plus Q sudah ada di sini ya, 1 min T, PQ itu 5, kita ganti. Nah, seperti itu. Oke, tinggal kita kalikan dan kita kuadratkan saja. Seperti ini jadinya. Berikutnya kita sederhanakan ya, pindah ruas ke kiri semua sehingga hasil akhirnya adalah T pangkat 2 min 4T min 21 sama dengan 0. Ya, ini otomatis kita faktorkan. Nah, 21 itu 3 kali 7 ya, sehingga T-nya min 3 atau T-nya sama dengan 7. Jadi yang memenuhi di sini ya 1 salah, 1 salah, 3 otomatis salah. 2 betul ya otomatis 3 betul gitu ya. 4 betul, sorry. Jawabannya yang C, 2 dan 4. Oke, berikutnya soal nomor 12. Di sini ada operasi bundaran titik gitu ya. Itu didefinisikan sebagai jika ada X bundaran titik Y maka sama dengan X dalam kurung min X plus Y plus 2 dibagi XY. Oke, akan mulai satu persatu. Itu 2 bundaran titik 3 berarti seperti ini ya teman-teman ya. 2 bundaran titik 3 berarti 2 dalam kurung min 2 tambah 3 tambah 2. Ini jadinya 6 per 6 dia sama dengan 1. Sedangkan Q-nya 4 bundaran titik 2.
Berarti 4 dikali dalam kurung min 4 tambah 2 tambah 2. Ini kan habis nih 0 ya. Berarti 4 kali 0, 0 per 8 ya 0. Sehingga kesimpulannya adalah P lebih dari Q yang A. Soal nomor 13 ini tentang pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaannya bentuk akar, maka ada syaratnya. Jadi biar aman lah cari syaratnya dulu ya. Fungsi dalam akar itu harus positif ya. Jadinya seperti ini syaratnya. Kita akarkan dapat. Nah, ini syaratnya X-nya harus kurang dari 1 atau X-nya lebih dari sama dengan 6. Baru kita selesaikan pertidaksamaannya. Ya kalau ada bentuk akar kita kuadratin aja ya kiri dan kanan supaya akarnya hilang sehingga kita dapat 4x kuadrat kurang dari x kuadrat min 7x plus 6. Pindah ruaskan saja ke sebelah kiri semua sehingga dapat 3x kuadrat plus 7x min 6 kurang dari 0. Berikutnya kita faktorin ya. Sehingga kita dapat x-nya 2/3 sama x min 3. Ya, sehingga himpunan penyelesaian itu diantaranya gitu ya. Dan ini memenuhi syarat yang atas kan ya. Karena kurang dari sama dengan 1. Nah, berarti ini masuk ke kurang dari sama dengan 1. Oke. Sehingga dari sini kita dapat A-nya 3, B-nya 2. Dari mana? Nah, lihat di soal cek. Penyelesaiannya katanya min A. Ini kan min 3. Oh, berarti A-nya 3 dong. B per A. 2/3. Karena A-nya 3 berarti ya B-nya 2 gitu ya. Oke, kita bandingkan sekarang. P adalah jumlah semua bilangan bulat yang memenuhi di antara min 3-nya termasuk ya. Berarti min 3, min 2, min 1, 0 udah ya. Sedangkan ya jadi totalnya minus 6. Kalau Q-nya B min A. Berarti 2 dikurangi 3 min 1. Maka kesimpulannya Q lebih besar dari P. Oke, nomor 14. Ini kalau ada aksen seperti ini berarti ini turunan ya teman-teman ya. Ini tentang turunan. Kita turunkan saja. Ya, fx sama dengan akar dari gx plus x plus 2 dibagi gx dipangkatin 2. Ya, turunannya ini menggunakan konsep U per V gitu ya. Turunannya U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V dikuadratin. Ya, kita turunin. Jadinya seperti ini ya. Oke, ini turunan akar itu ya seperti ini konsepnya ya. Dalamnya dulu G aksen X1 dibagi 2 kali akarnya. Ini. Oke. Ya, ini harusnya ditambah GX lagi ya. Saya salah, tapi oke lah. Ini enggak esensinya bukan di situ ya. Kita cek ya. Yang ditanya adalah F aksen 1. Ini catatan ya, tolong ini. Ini kurang GX pangkat 2 di atasnya ya. Tapi nggak mempengaruhi jawaban sebetulnya. Ya teman-teman, kita cek di sini. Di sini untuk mengetahui F aksen 1, maka kita harus tahu nilai dari G aksen 1 dengan G1 karena di sini kan ada 2 variabel itu gitu ya. Jadi harus kedua-duanya diketahui. Jadi jawabannya ini harus dua-duanya ya. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang C. 2 jawaban bersama-sama cukup. Oke, soal terakhir. Oke, soal terakhir ini tentang limit ya. Limit X mendekati 2, AX kuadrat plus BX plus C per X min 2 sama dengan 2. Maka berapakah nilai A plus B plus C? Oke. Ini limitnya otomatis limit 0 per 0 ya. Maka ada 3 cara untuk mengerjakan limit 0 per 0, yaitu dengan cara difaktorkan kalau bisa, kali sekawan kalau bentuknya akar, atau diturunin gitu ya. Nah, untuk kasus seperti ini di mana variabel dan konstantanya belum ada, maka cara yang paling gampang adalah turunan. Jadi kita turunin. AX kuadrat itu turunannya 2AX, BX turunannya B, sedangkan X itu turunannya 1 gitu ya. Jadi turunin atas dan bawahnya masing-masing ya, pisah. Kalau sudah diturunin baru kita masukkan X sama dengan 2-nya ya ke sini.
maka kita dapat 4A plus B sama dengan 2. Oke, ya. Karena ini limit 0 per 0, artinya kalau X-nya kita masukkan di awal, di sini ya, itu maka atasnya jadi sama dengan 0. Kalau bawahnya udah kelihatan 0 ya. Kita masukin ya, berarti ya di sini kita ganti 2 ya. Sehingga kita dapat, nah seperti ini. Dapat persamaan kedua. Oke, kita akan memulai pernyataan satu saja, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu y di 0,2. Artinya c-nya sama dengan 2 ya. Dengan memasukkan nilai c ke persamaan 2, ya c-nya udah dapat nih dari pernyataan ini ya, titik potong 0,2. C-nya masukin ke persamaan kedua dulu ya. Dari persamaan 2 ini lalu dieliminasi dengan persamaan pertama. Kita dapat nilai A dan B, berarti nanti ketemu A, B, dan C-nya. Jadi pernyataan pertama saja cukup. Bagaimana dengan pernyataan kedua saja? Di sini diketahui 3B sama dengan min 8A. Kita masukkan ke persamaan pertama, sehingga kita dapat nilai A dan B. Lalu masukin ke persamaan kedua, dapat nilai C. Jadi pernyataan kedua saja juga cukup. Maka ini jawabannya yang D ya. 1 saja cukup dan 2 saja cukup. Oke teman-teman, ya cukup ya paket soal kedua kita kali ini, pembahasan soal. Semoga bisa menjadi bahan belajar buat teman-teman dan membantu persiapan teman-teman para pejuang PTN untuk mempersiapkan diri ya dengan maksimal. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.